Gerindra hari ini menurut saya jadi lebih berbahaya dibandingkan PKS gitu. Coba bayangkan, ada ketua umum partai bilang dasmu, terus kemudian kader-kadernya tepuk tangan. Seolah-olah bilang kita juga pengen bilang kayak gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini beredar viral video bocoran rapat internal Partai Gerindra di mana Prabowo Subianto bilang endasmu. Ya, dalam ceritanya Prabowo ini cerita soal debat capres. Karena saat debat capres dia ditanya soal etika MK. Etik endasmu. Ya entah gimana ceritanya video ini jadi nyebar kemana-mana, padahal seharusnya ini nampaknya harusnya nggak boleh keluar atau nggak boleh bocor, tapi entah gimana ceritanya ini jadi nyebar di mana-mana. Dan dari sini, dari video Prabowo ini, saya terus terang jadi ingat dengan Prabowo tahun 2018, tahun 2019 lalu ketika kampanye Pilpres 2019. Itu Prabowo juga kan bilang ke Pak Jokowi gitu ya, ekonomi meroket endasmu. Jadi Prabowo hari ini ya sama saja seperti yang dulu, dia masih belum berubah. Tapi untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video berikut ini. Tunggu, ini mereka ngomong ya. Pertumbuhan bagus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. 5% dasmu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Dasmu etik. Nah, kalau kayak gini sih namanya Prabowo ya sama aja gitu ya. Sama aja seperti yang dulu-dulu, bahwa kemudian hari ini Prabowo terlihat lebih kalem, adem dan sebagainya, itu bagian dari kerja keras timnya. Timnya lah yang membuat Prabowo seolah-olah lebih adem, lebih santuy dan sebagainya. Padahal sebenarnya nggak berubah, sama aja gitu kan. Dan dari video yang seharusnya menjadi konsumsi internal ini akhirnya bocor kemana-mana. Dan mungkin begitulah cara semesta untuk menyelamatkan Indonesia. Begitulah cara kerja dan gerak semesta untuk memberitahukan kepada kita semua bahwa Prabowo sama sekali tidak berubah. Bahwa kemudian selama ini di branding dengan sedemikian macam, dengan joget gemoy dan sebagainya, tapi pada akhirnya semesta yang bekerja untuk membuka dan mengingatkan kita semua bahwa Prabowo masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi buat relawan Jokowi yang terlanjur nyebrang ke Prabowo, hari ini saya jamin mereka semua kayaknya nyesel. Prabowo nggak berubah, ternyata sama aja. Dan satu hal yang cukup mengagetkan bagi saya adalah ternyata emosi Prabowo ini masih nggak turun selama beberapa hari. Karena setahu saya ini kan pidato setelah debat atau beberapa hari pasca debat. Dan Prabowo nampaknya masih menyimpan dendam dan emosi soal debat capres itu. Jadi selama beberapa hari nggak turun-turun gitu, sampai kemudian diucapkan, dilepaskan di rapat internal Partai Gerindra. Ini agak mengagetkan gitu, karena ya memang sebenarnya kalau kita nonton debat capres kemarin, mungkin sebagian orang merasa bahwa ini debat yang sangat-sangat seru, bahkan keseruannya mungkin lebih kurang sama seperti kita nonton sepak bola atau Liga Champion gitu ya. Jadi mungkin sangat seru, tapi kemudian setelah itu efek dari seru ini kadang-kadang membuat beberapa orang adrenalinnya itu susah untuk turun. Ya, kalian bisa cek, bisa ingat-ingat gitu ya. Kalau habis nonton pertandingan sepak bola yang seru, asik, itu kita ini cenderung untuk susah untuk tidur. Cenderung masih kepikiran, masih euforia, masih seneng, masih nongkrong dan sebagainya. Dan ini ternyata juga dialami oleh Prabowo, dan bahkan lebih parah karena adrenalinnya ini nggak turun-turun sampai beberapa hari kayaknya. Terbukti di rapat internal Partai Gerindra, Prabowo masih mengungkit cerita soal debat capres. Rupanya Prabowo sampai
bertahan berhari-hari gitu. Yang saya pikir, oh mungkin ini awalnya kan saya pikir mungkin ini Prabowo ini malam setelah debat itu nggak bisa tidur. Ternyata lebih parah dari itu. Bahkan setelah beberapa hari pun masih menyampaikan cerita debat capres. Dan ini bagi saya adalah dendam dan emosi yang seharusnya bisa dikontrol oleh calon pemimpin. Karena kalau Prabowo tidak bisa mengontrol emosinya di depan publik, di hadapan banyak orang, apalagi di belakang itu. Apalagi kalau tidak di hadapan orang, apalagi kalau dia lagi sendiri. Ini kan agak berbahaya, emosinya jadi nggak terkendali. Apalagi nanti kalau orang seperti ini punya kekuasaan, itu justru sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena kalau dia nggak berkuasa, mungkin sekarang dia bisa ngejek-ngejekin di depan para pendukungnya gitu. Dan yang lebih buruk dari semua cerita video yang bocor ini, saya melihat Partai Gerindra dengan segala hormat saya ingin bilang bahwa ini terus terang agak mengagetkan. Karena ketika Prabowo bilang dasmu, ini ada sorak-sorai itu, ada tepuk tangan, ada kebahagiaan di sana. Bayangkan, partai sebesar Gerindra gitu ya, kader-kadernya bersikap seperti itu. Seolah-olah bahasa ndasmu dan sebagainya itu layak untuk diucapkan oleh pemimpinnya. Ini kan menunjukkan ada satu berbahaya yang luar biasa gitu. Dan saya juga melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Prabowo terkait etik di MK itu kan sebenarnya adalah sebuah pertanyaan yang biasa. Dan memang kita ingin menanyakan hal itu. Bagaimana Prabowo yang katanya ingin menyampaikan, ingin melakukan penguatan hukum hakim agar tidak bisa diintervensi dan sebagainya, tapi kemudian mengambil Gibran sebagai cawapresnya. Itu kan bertolak belakang. Itu kan menjadi tidak etis namanya gitu ya. Dan ini pertanyaan kita semua gitu. Tapi ketika Prabowo kemarin menyampaikan di rapat internal Partai Gerindra mengatakan bahwa endasmu, etik endasmu katanya, ini menunjukkan bahwa dia tidak peduli sama sekali dengan putusan MK. Dia nggak peduli dengan adanya vonis intervensi kepada Ketua Hakim MK atau Paman Usman. Jadi bagi Prabowo ya terserah kalian gitu. Dia nggak peduli dengan itu. Makanya kemudian dia memilih Gibran. Artinya apa? Artinya kalau orang-orang seperti ini kita dukung, maka dia nggak akan peduli kepada sekelilingnya, kepada etika dan sebagainya. Kalau orang ini mau kita jadikan pemimpin, apa jadinya gitu? Etika dia nggak peduli, lingkungan dia nggak peduli, kepada orang-orang di sekitarnya dia nggak peduli, ndasmu dia. Ini mau jadi apa? Apalagi dengan situasi emosi yang tertahan selama beberapa hari. Ini kalau orang kayak gini diberikan kekuasaan, emosinya meledak-ledak seperti ini atau bertahan selama beberapa hari, ini kan bahaya gitu. Untuk orang sekelas Prabowo dengan kesibukan sebagai ketua umum partai, sebagai Menhan hari ini, semestinya cerita debat itu sudah selesai. Karena pekerjaan-pekerjaan dia ke depan mestinya masih banyak. Tapi kalau dia masih ingat terus dengan cerita debat, dengan emosi soal etik di MK yang endasmu menurut Prabowo, itu kan menunjukkan bahwa orang ini nggak fokus gitu. Dia nggak bisa untuk diberikan pekerjaan-pekerjaan atau beban yang banyak. Itu karena fokusnya itu mudah atau banyak sekali tersedot untuk masalah urusan emosi pribadinya. Jadi kalau dia mau diberikan pekerjaan gitu ya kayaknya nggak akan dikerjakan karena dia akan fokus dengan pribadinya. Orang yang bilang bahwa dasmu etik dan sebagainya itu menunjukkan bahwa dia nggak peduli. Dia hanya peduli kepada dirinya dan kepentingannya. Dan ini kemarahan Prabowo atau cara berpikir Prabowo dan fokusnya itu sama sekali tidak sesuai dengan klaim timnya. Timnya kan mengklaim bahwa ya Prabowo baik ya setelah debat dia merasa puas dan sebagainya. Ternyata dasmu. Tapi ya sekali lagi mungkin inilah cara semesta untuk mengingatkan kita semua bahwa Prabowo masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan hari ini ditambah lagi dengan video rekaman dari Partai Gerindra yang menunjukkan kalau bagi saya pribadi ini sangat-sangat mengerikan atau mengkhawatirkan. Karena Gerindra hari ini menurut saya jadi lebih berbahaya dibandingkan PKS gitu. Coba bayangkan, ada ketua umum partai bilang dasmu, terus kemudian kader-kadernya tepuk tangan. Seolah-olah bilang kita juga pengen bilang kayak gitu. Ini
gitu. Partai sebesar ini cara berpikirnya sama, temperamen. Itu kalau ada meja di depan kayaknya digebrak semua. Ya sama lah seperti Prabowo ketika tahun 2019 lalu gebrak-gebrak meja, itu kan di belakang kayak tepuk tangan gitu. Itu kan artinya apa? Mereka mendukung sifat temperamen atau marah-marah seorang Prabowo. Nah, orang-orang kayak gini menurut saya tidak boleh kita berikan kesempatan untuk berkuasa, karena orang yang temperamen dan berkuasa cenderung atau ada resiko untuk menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau menyalurkan kemarahannya. Nah, ini yang kemudian dulu mungkin membuat rezim Soeharto itu ada kasus penculikan, pembunuhan, dan sebagainya. Ya karena pemimpinnya temperamen, pemimpinnya emosian gitu. Meskipun di depan Soeharto itu kan ya senyum gitu kan, tapi di belakang membunuh gitu ya. Itu kan jadi sama seperti cerita Prabowo hari ini gitu. Yang katanya gemoy, joget-joget dan sebagainya, tapi ternyata di belakang itu sangat-sangat menyimpan dendam dan emosi, atau bahkan adrenalinnya terkait debat capres kemarin nggak turun-turun selama beberapa hari. Dan ini sekali lagi sangat-sangat mengkhawatirkan dan pantas untuk kita lawan dan selesaikan, supaya orang seperti ini jangan sampai berkuasa di negeri ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.